mohon izin saya akan nampilkan dulu apa-apa yang perlu panjenengan ketahui ya. Ya, silakan, saya Bapak. buka dokumennya dulu ya. Saya buka dokumennya dulu. Alhamdulillah. Izin bertanya, Pak, sambil menunggu. Saya ketemu panjenengan ini saya senang. Saya buka dulu dokumen. Ya. Alhamdulillah aman, jaringan juga aman ini. Saya sudah pakai tethering HP. Iya, kadang-kadang jaringan itu loh Pak Rus, Pak Awan. Saya khawatir sekali kalau apalagi di gunung, ini kan di Pujon ini termasuk pegunungan, Bang. Oh iya. Daerah dinginnya Malang. Malang. Daerah di Batu, Pak. Batu bukan? Ya, setelah Batu Pujon ini lebih dingin, masih berembun daerahnya. Kalau di Jawa, di Banten kira di mana daerah berembun itu? Pandeglang. Iya, berarti dekat Pandeglang. Ya, mungkin masih dingin di sini, Pak. Enggak ada. Jadi hotel enggak pakai AC di sini. Saking dinginnya enggak pakai AC. Ngirit, Pak. Kenapa? Ngirit. Ya. Ya, betul ngirit. Saya izin, saya sudah ketemu PowerPoint-nya. Tinggal buka. Oke, baik. Ya. Nah, Bapak Ibu, Bapak ya, bukan Bapak Ibu, di OJT 1 ini kewajiban mentor dulu ya, biar perlu penjenengan tahu. Kalau lihat dari juknisnya itu, kami nanti akan membimbing Bapak di OJT 1 ini 2 kali. Di OJT 2, 5 kali. Jadi total bimbingan menurut juknis adalah 7 kali. Ya. Ya. Sehingga ini yang pertama, rencananya ISD mungkin kapan Bapak? 13 ya? 12. Berarti pas, nanti kita atur Bapak bisa lebih, sebelum itu tentu sudah harus kita tuntaskan, tapi saya ingin betul-betul Bapak bisa memudahkan ya Bapak untuk masuk ke IST 1 nanti. Tujuannya OJT 1 ini membackup Bapak untuk bisa memasuki IST 1. Jadi kami apa? Mendampingi. Jadi ini ya. Jadi Pak Abu itu mendampingi Bapak. Namanya mendampingi, semampu Pak Abu akan berikhtiar agar kesulitan Bapak dapat Pak Abu atasi. Itu kuncinya itu ya. Amin, Pak. Nah, Bapak sekalian, kalau kita lihat dari sini, ya, seorang mentor itu ini kalau sudah kelihatan jelas tujuannya sudah jelas, nanti bisa saya kirim ya. Ini Bapak sudah punya kok ini, ada di panduan Bapak ada semua, ya. Saya selama 7 kali itu semua Vicon ya, semua kompren. Ya, di luar itu kalau memang Bapak kesulitan nanti bisa kita Vicon lagi. Saya lebih senang biar sama barang-barang ya. Kalau dengan lihat ini, yang akan ke saya bina nanti Bapak Ibu, Bapak-Bapak, ada 4 tugas di OJT 1 ini. Dan tugas itu harus dapat dikerjakan dengan sempurna dan dipahami yang penting. Ya, ada 4 tugas. Yang pertama apa nanti tugasnya? Kalau lihat dari sini Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang saya muliakan, mohon maaf karena lagi saya membimbing orang, aku ingat terus karena perempuan juga ada pesertanya, selalu aja Bapak Ibu. Bapak yang saya muliakan, ya di OJT 1 ini nanti ada 4 tugas yang wajib Bapak Ibu kerjakan, ya yang wajib Bapak isi ya. Nah, tugas pertama itu apa nanti? Tugas pertama adalah merangkum tugas pokok pengawas. Apa tugas pokok pengawas ini?
ada tugas pokok dan kode etik, ada supervisi akademik, ada supervisi manajerial, ada evaluasi pendidikan, ada lead bank. Ini tidak dipunyai oleh kepala sekolah. Jadi kita punya kompetensi 6, kompetensi kita 6 ya, kepala sekolah 5, guru 4 ya. Nah, apa yang Bapak Ibu Bapak-bapak akan kerjakan di sini nanti sesuai dengan tujuannya ini. Dalam rangkuman itu Bapak harus memastikan meningkatkan pengetahuan. Ya, tidak hanya itu, nanti bisa merefleksikan. Gambarannya dulu ya. Tujuannya itu. Nah, jadi tujuannya itu. Dan seterusnya sampai bawah mengidentifikasi. Di sini yang paling kunci yang 3 ini. Ya, kalau yang 1, 2 gampang ini. Nggak merangkum toh. Di sini agak kunci di sini. Kenapa saya katakan kunci? Karena identifikasi masalah ini Bapak akan bawa hingga ujian nanti. Hingga ujian. Oleh karena itu harus betul-betul dapat dibimbing sampai ngerti banget. Iya. Ya, nanti akan saya tunjukkan model tugasnya nanti akan saya tunjukkan. Tapi ya ada gambaran. Bapak ada beberapa tugas untuk bisa diselesaikan. Ya, pertama merangkum, yang kedua mengidentifikasi masalah pembelajaran melalui pengawasan sekolah. Ya. Jadi intinya masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran itu spesifik hanya 4, mulai dari lulusan, isi, proses, dan penilaian. Ya, nah, itu masalah pembelajaran. Berputar di situ. Ini lanjutannya yang keempat ini gagasan inovasi. Gagasan dan inovasi pengawas program sekolah. Maksudnya apa? Dari identifikasi masalah itu, Bapak diminta untuk menyusun inovasi. Maksudnya inovasi, intinya bisa Bapak bantu sekolah untuk diperbaiki. Baru ada inovasi kan kalau bisa kita bantu. Kalau ada orang manfaat dari hasil kerja kita. Konsepnya seperti itu. Iya, ya. Jadi nanti akan kami tunjukkan model-model format tugasnya dan bagaimana mengerjakannya. Apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya. Ya, gambaran umumnya seperti itu. Ini saya sengaja ambil dari Juknis biar gampang. Yang terakhir nanti ada analisis kebutuhan 4 ya. Ya, tapi jangan khawatir, ini nanti akan diisi di pengajar. Bapak akan diberikan instrumennya untuk mengisi ini. Pastikan ketika mengisi ini apa adanya, karena pengajar ingin tahu persis nanti kemampuan Bapak. Bunyinya analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Jadi kita ingin tahu persis kompetensi dasar kita yang telah ada. Ini tes psikologi ini dengan apa adanya, tidak ada hubungan dengan nilai. Jadi apa adanya jadi isi. Kekurangannya itu nanti akan ditingkatkan, diperbaiki lewat namanya AKPK. Memperbaikinya di mana? Memperbaikinya di sekolah magang 2 istilahnya ya. Di sekolah sendiri dan di sekolah magang 2. Kalau sekolah sendiri ini hanya di magang 2. Nah, jadi biar tahu yang AKPK ini hanya ada nyantri istilahnya itu berguru di magang 2. Selebihnya mulai dari analisis tadi, analisis identifikasi, gagasan inovasi, meresum semua di sekolah sendiri. Oke. Lalu ikut penjelasan. Nah, ini nanti Bapak pakai LMS ya. Iya, pakai LMS kalau tidak salah. Tapi terserah dinasnya biasa. Kalau saya dengan teman-teman ada yang pakai LMS, ada yang enggak. Tapi kalau Bapak enggak tahu pakai LMS semua, nanti pengajarnya yang dilibat. Kalau Pak Abu enggak pakai LMS. Kalau mentor hanya begini aja. Ya, baik ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, tugas-tugas itu ada di OJT 1 ada tugas 02 namanya, lalu ada tugas 03, lalu ada tugas 04. Iya, baik ya.
Sekarang kita langsung aja ke penugasannya. Kayak apa itu? Iya, biar ada gambaran. Kayak apa sih tugas-tugas itu? Oke, tugas OJT 1. Saya buka yang pertama dulu. Saya buka yang pertama dulu ya. Ini dilepas tuh stopnya, stop share. Nah. Baik. Kalian saya buka 02. Saya ingin semua sekarang ini sudah ada gambaran. Kalau belum diberi pengajar nanti akan saya kirim. Akan saya kirim ke Bapak. Kalau belum diberi pengajarnya. Kalau sudah sih biasanya sudah diberi. Sudah diberi belum? Belum ya? Belum aja. Nah, tenang aja, Pak. Semua saya kirim nanti. Inginnya saya mempermudah Bapak. Jadi mendampingi supaya Bapak lebih enjoy menyelesaikan. Ya. Saya juga mendiklat kepala sekolah saat ini, pengawas saat ini, pengawas Kabupaten Malang dan Magetan. Ya. Lah, kalau hari ini nih, sampai tanggal 6 nanti masih calon kepala sekolah. Tanggal 7 nanti pengawas. Ya. Jadi jangan khawatir penjenengan. Akan kita beri yang terbaik. Ya, saya kembali melihat tugas. Ya. Biar penjenengan bisa paham. Tugas 01. Nah, ini dia. Nah. Yang wajib ini toh sebenarnya, yang lain nanti cerita-cerita dengan baca sendiri bisa. Ya. Kalau di Banten itu banyak Sundanya atau banyak Jawanya, Pak Wawan? Oh, Jawa Serang. Oh gitu. Oh, hebat ya. Saya pernah ke Cirebon, saya pernah ke Kuningan, itu di Cirebon campur-campur itu ya. Ya, Ada mirip, Jawa, Pak, mirip ada. Cirebon. Iya, baru tahu saya ya. Oh gitu. Jadi ada campuran Jawa, Sundanya ya. Oh gitu ya, Mas. Ya. Kalau banyak Sunda emang di Jakarta baru campur-campur. Kalau di Banten sih banyak Sunda. Asalnya Bapak Wapres kita. Baik, saya jelaskan ini ya. Saya jelaskan dulu tentang 01 sudah kelihatan? Ya. Bunyinya mendalami materi pokok. Jadi Pak Rus, Pak Wawan, Mas Bambang, dan siapa tadi? Biar saya hafal. Saya buka lagi. Saya harus hafal semua saudara saya. Pak Wibowo, ya. Namanya Wibowo kayak nama Jawa, Pak Wibowo. Ya. Wonosobo, Pak. Nama Sunda jarang orang Wibowo nama Sunda itu. Kusep. Wonosobo, Pak, Jawa Tengah. Oh, Bambang. Mas. Iya, Mas Bambang bodoh jenenge Jawa kuwi Bambang itu. Iya. Yeah. Kalau Mas Wawan masih 50-50 Jawa Sunda. Kalau Pak Rus kelihatannya Sunda nih, Pak Rus. Ya, mohon Pak, mohon. Hatur nuhun. Saya punya teman pengawas dari Sunda. Dia tidak bisa, orang Jawa kalau bilang RPP kan RPP. Kalau orang Sunda bilang RPP. Ya, saya senang dengar. RPP. Gitu. Saya selalu ingat. Saya kalau guyon sama teman saya ketawa dia, suka sekali saya. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini saya stop dulu. Ini di stop dulu. Di stop dulu ya. Iya, saya menuju ke nomor 1. Oh, ini dia. Ya. Baik. Ya, sudah kelihatan kan? Jaringannya Mas Wawan pinter ini, cepat kelihatan. Nah, ini Bapak. Sebelum peserta mengisi format tugas 01 OJT 1, terlebih dahulu harus mempelajari bahan pembelajaran. Sudah dikasih bahan pelajarannya? Sudah. Ya. Sudah. Saya kasih semua. Saya kirim semua. Di LMS, Pak. Ada di LMS. Oh ya, ada betul. Sudah ada betul. LMS ya. Sebagai bahan bacaan untuk 5 materi pokok. Nah, ini yang penting. 5 materi pokok. Pengawasan yang akan dipelajari dalam diklat calon pengawas sekolah. Saudara dapat menggunakan format ini. Nah, intinya
Untuk tugas pertama, 1, tugas pokok dan kode etik Bapak rangkum di resume aja. Jadi praktis gampang, tinggal dengan baca, dilihat apa yang paling penting kata-kata kuncinya. Yang penting ini Dede, ada enggak yang baru yang Bapak peroleh? Tentu baru maksudnya, sekarang kan jadi guru. Kelihatannya kok enggak ada guru ya. Nah, itu dengan beri Iya, Pak. catatan. Beri pointer, oh ini yang saya anggap baru menurut saya sekarang kan gitu ya. Dan seterusnya. Tinggal intinya Bapak tinggal baca, namanya aja pendalaman materi ya. Jadi tidak ada kesulitan. It's okay ini. Nah, saya lanjut ke yang 2. Karena tidak ada kesulitan, saya lanjut ke yang 2. Yang 2 mulai lumayan. Mulai lumayan yang 2. Nah, 2. Mana 2 ini? 02. Nah, ini dia. Oke. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Belum. Baik. Proses. Nah, ini bunyinya aja sudah mulai bunyinya apa? Mengidentifikasi masalah pembelajaran. Ya. Coba kita baca bersama. Peserta bersama warga sekolah mengidentifikasi kondisi di sekolah melalui pemantauan 8 standar SNP ya. Hasil rapot mutu sekolah, hasil supervisi akademik, atau data lain yang relevan terkait dengan pembelajaran. Untuk menjawab pertanyaan ini, berikut pengantarnya. Apa saja kekuatan dan kelemahan dari sekolah saudara? Jadi tempat di mana Bapak sekarang ngajar. Apa saja masalah pembelajaran yang ditemukan di sekolah saudara? Atau kalau bisa dibilang kelemahannya. Tentukan masalah utama yang berkaitan dengan pembelajaran dari masalah-masalah yang ditemukan di sekolah saudara. Peserta dapat menggunakan format identifikasi masalah pembelajaran dengan format seperti di bawah ini. Ini kan diperhatikan. Begitu bunyinya masalah pembelajaran, Bapak, berarti yang Bapak akan kaji, yang Bapak akan identifikasi kekuatannya dan kelemahannya 4 ini. 4 ini. Misalnya sekarang Pak Rus ingin melihat di sekolah Bapak tentang SKL. Misal ya Pak Rus tentang SKL. Pak Rus berikan kekuatan landasannya dari mana? Dari rapot mutu. Loh, rapot mutu tuh banyak Pak Abu. Yang paling gampang kemana? Kalau sudah bintang 5 Pak Rus sekolahnya, anggap itu kekuatan sekolah. Anggap itu kekuatan dari standar SKL. Sudah ada bayangan? Pak Bibo, udah. Nah, gampangannya gitu. Berarti kekuatan itu biar penjaringan gampang, nanti langsung aja lihat rapot mutu sekolahnya, ya. Katanya tadi kan tidak hanya dari rapot mutu, betul. Bisa dari hasil supervisi. Yang enak kalau gitu apa? Nah ini ya, pertama, Bapak nanti ambil rapot mutu. Lihat, U7 sudah ya bintangnya 5, berarti sudah sampai SNP. Kalau SNP berarti ada kekuatan kita sudah itu. Tapi Bapak mikir, kelihatannya kok enggak sama ya dengan kenyataan. Makanya ada istilah baru sih ya, validasi rapot mutu. Pernah dengar kan istilah itu ya Bapak? Ya. Kalau pendengar terbiasa di sekolah menjadi tim MP mutu, penjaminan mutu sekolah, pasti tahu sudah ini. Nah, yang kita anggap kuat, sekali lagi landasannya bisa dari rapot mutu. Bisa dari hasil supervisi, bisa dari pengamatan sendiri. Oke, ada bayangan? Tinggal ditulis saja. Ada Pak. Ya, tinggal ditulis saja kekuatan dari SKL, kekuatan dari isi, kekuatan dari proses, kekuatan dari penilaian di sekolah Bapak. Nah, dideskripsikan ya, yang penting-penting aja, enggak perlu banyak. Nanti kebanyakan nanti agak susah
ya Pak Yayat nanti menilainya kalau kebanyakan, tapi poin-poin penting. Setelah kekuatan apa? Kelemahan. Iya, setelah kekuatan jangan lupa ada kelemahan. Ya. Kelemahannya apa? Dari SKL apa kelemahannya? Misal SKL, siswa harus menunjukkan kompetensi sikap dari IMTA, santun, disiplin, pengetahuan, kan ada sekian banyak di SKL kan ada sub indikatornya ya. Nanti dengan cek mana-mana yang di bawah bintang 5 itu bisa kita anggap sebagai kelemahan. Ya dong, karena belum SMP ya Pak Bambang ya. Belum SMP berarti lemah dong. Walaupun bintangnya 4. Mintanya harus bintang 5 dong. Apalagi SMK di Banten. Dekat ibu kota. Dekat ibu kota ya. Bintang 7, Pak. Artinya diambil poinnya aja. Tidak usah banyak semua dirawat mutu kan berapa lembar itu Mas Wawan. Intinya diambil poin-poinnya. Sudah ada gambaran? Sudah. Nah, alhamdulillah. Enak ngajar orang pintar itu enak. Nah, sekarang di kolom kedua. Di kolom kedua, kolom 1, A, B, kolom C sekarang. Kolom C ini tinggal dipindah seluruh kelemahan yang ada pada kolom B. Namanya kan mengidentifikasi masalah. Jadi boleh lebih dari 1. Biar gampang, tinggal dipindah aja. Nah, yang paling penting sekarang adalah masalah utama. Ya, masalah utama. Nanti dengan ambil, ingat, ini tadi saya bilang tinggal dipindah, tapi perhatikan, begitu masuk ke kolom D, hanya boleh 1 masalah yang disebut sebagai masalah utama dari pembelajaran. Ya, katakanlah Pak Abu sekarang, tadi penjenengan sudah ambil di identifikasi masalah, ternyata bermasalah di perencanaan, di standar proses. Ingat, misalnya ya, yang paling parah nanti, di antara 4 standar ini kan mesti ada yang paling parah nanti. Dengan ambil yang paling parah aja, ya, entah di standar mana boleh, ngambil 1 boleh di sini. Ngambil 1 standar. Kayak ini misalnya contoh standar proses. Ya, standar proses jangan lupa begitu berbicara standar proses, kalau dirinci mulai ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada penilaian kan. Nah, dari standar proses ini di breakdown lagi untuk ngambil 1 saja yang penjenengan anggap paling parah. Katakanlah rendahnya kompetensi guru dalam menyusun RPP yang benar. Iya, kita kan sadar ya Pak Rus, Pak Wibowo, Mas Bambang, konco-konco loh, sukanya ngopi paste Pak Wib. Oh, tahu Pak. Jarang buat sendiri. Sehingga kalau ngajar tidak pernah sama apa yang ada di RPP dengan apa yang diajarkan. Pengalaman ini. Perlu dirubah nih Pak. Pengalaman kita jadi guru itu Pak Rus, pengalaman Pak Abu. Ya, dan itu kita jadi pengawas sekarang pertobatan nasuha. Karena kita ngajari sekolah guru kita jangan begitu, padahal kita begitu dulu. Ya. Tidak akan mengulangi lagi Pak. Pertobatan. Nah, oleh karena itu, kalau penjenengan lihat, jadi sekali lagi saya ulang. Di kolom B, Bapak diminta untuk apa tadi? Mendeskripsikan kekuatan dan kelemahan dari masalah pembelajaran. Ingat, masalah pembelajaran pasti terikat dengan guru. Yang terikat dengan guru apa? Iya SKL, iya isi, iya proses, iya penilaian. Nanti mungkin Pak Wibowo ngambil, aduh aku Pak Abu kok senangnya isi saja saya. Cocok saya di sendiri. Atau saya cocok senangnya di penilaian. Dengan ambil angkat 1 aja, tidak usah banyak penilaiannya.
Begitu sampai di identifikasi masalah, ambil satu aja dari 4 ini. Ya. Begitu sampai ke masalah utama, ambil kecilnya saja. Iya kan? Berarti kalau kita lihat ini, menyusun RPP, letaknya itu kira-kira di mana? Di pelaksanaan atau di Perencanaan. Betul. Bukan kecil lagi ya. Nah, itu yang saya maksud. Kenapa begini? Nah, ini filosofinya begini, Pak. Biar dengan punya gambaran. Tujuan Bapak Didiklat adalah untuk meningkatkan kinerja sekolah. Nah, itu dulu. Kinerja sekolah diwakili oleh kinerja guru. Kinerja guru dapat dilihat dari kompetensi guru. Nah, kenapa masalah pembelajaran? Karena arahnya ke guru. Ingat, kita sebagai pengawas, sasar kita 2. Ada sasar akademik ke guru, meliput 4 proses ini, 4 standar ini. Ada sasar kita kepada sekolah, atau manajerial nanti, meliput tidak hanya 4, tapi tambah 4 lagi, atau 8 SNP. Oke, tidak hanya kepala sekolah, itu tendiknya. Itu sasaran kita. Nah, Bapak diminta untuk meningkatkan kinerja sekolah yang diwakili kinerja guru, berarti kompetensi guru, berarti kita meningkatkan kompetensi guru. Oke? Kompetensi apa? Misalnya ini Pak Rus, misalnya ini kan rendah dia menyusun RPP-nya. Bapak kan ingin meningkatkan agar tidak rendah, kan gitu. Ya. Ya, inilah yang akan Bapak bawa nanti sampai di ujian IST 2. Oleh karena itu pastikan yang betul-betul Bapak kuasai. Kenapa? Nah, kita ke 03. Sekaligus ke 03 ini lanjutan ini. Lanjutan. Dari sini ada pertanyaan dulu? Insya Allah paham. Sudah paham ya? Ya, Sementara ada Pak. Alhamdulillah, itu yang saya senangi. Saya Bagus. beruntung punya. Ya, gimana silakan. Jadi pengamatan kita itu hanya ke raport mutu aja, Pak ya. Tadi selain raport mutu apa lagi? Bisa hasil Supervisi, Pak. Ya. Ini Pengamatan di realnya yang kita Atau laksanakan. dan pengamatan. Pengamatan Ya. sendiri. Bisa. Mau Realnya raport ini, mutu Pak. misalnya Pak Rus, Pak Abu saya sumpek supervisi raport mutu aja, enggak apa-apa Pak Rus. Yang penting ada datanya. Dan nanti pengajar akan minta data dari mana Pak Rus ngambil ini. Paling di Karang, wah kita ketahuan Pak Rus. Janganlah, karena kita menjadi pengawas tadi apa istilahnya Pak Wib, pertobatan. Ya. Kita pastikan Nggak akan jujur. ngulangin Pak lagi. Sahlan, halo Pak Lan. Kita nanti pertobatan, jadi harus jujur ya. Ya. Baik, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ke 03. Ini saya simpan dulu. Saya hentikan dulu. Oke. Kita lanjut ke 03. Biar penjenengan tahu gambaran. Ternyata 02, 03 sampai nanti runtut 03. Nah. Sudah tampak belum? belum. Belum. Nah, coba kita baca sekarang. 03 ini menyusun gagasan dan rencana inovasi pengawasan. Gagasan dan rencana inovasi pengawasan bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar peserta tentang penyusunan program pengawasan dengan mengacu pada lampiran 1 format 13 Permendik 143 2014 tentang panduan kerja pengawas sekolah. Nah, di sana asal usulnya di sana. Hanya Pak Abu ingin menyampaikan. Tadi di 02 kita kan ada masalah utama, oke, masih ingat? Ya, Hanya Ya, Pak. jangan tinggal indahkan masalah utama di 02 tadi langsung ke kolom B. Kita tadi kan rendahnya kompetensi guru dalam menyusun RPP toh? Ya. Ya. Tapi Pak. ingat, ini kita lanjutkan. Lanjutkan dengan apa alternatif solusi yang Bapak tawarkan untuk meningkatkan ini. Dan enggak solusinya.
Apa rencana tindakan pengawasannya? Ingat, tindakan pengawasan kita itu dikenal dengan istilah nanti kita punya 4 tupoksi yang sangat berkait. Apa itu? Pertama, Penyusunan perencanaan. kita nanti mesti akan namanya membina. Kita mesti namanya memantau. Kita mesti namanya menilai. Kita mesti namanya membimlat. 4 ini penjenengan akan aktifkan. Itulah yang disebut dengan program pengawasan kita. Mesti berkisar itu kita nanti. Oke? Ya. Lu Pak Abu, kalau begitu rencana tindakan kepengawasan saya pakai apa? Monggo. Bisa penjenengan pakai model pendampingan atau pembinaan, pembimbingan. Nah, istilah-istilahnya nanti tinggal penjenengan lihat di modul ada semua. Ya. Nah, dalam menyusun RPP, membina juga bisa, mendampingi bisa. Atau coaching, pokoknya model-model istilahnya kita ingin meningkatkan dengan cara yang memang ada di Juknis. Oke, Juknis kita sebagai pengawas. Itu rencananya. Lalu bentuk kegiatannya gimana? Ya, yang sering dilakukan di sekolah mungkin ada workshop, mungkin IHT. Ya, mungkin juga nanti ada yang mau pakai supervisi akademik. Mungkin. Tapi tergantung topiknya. Tapi kita hanya ingin mengatakan bahwa Bapak nanti akan mengeksekusi masalah utama itu menjadi judul dari PTS murni. PTS mini. Nah, ini udah mulai. Oleh karena itu, penentuan masalah utama menjadi sangat penting. Sebab apa? Sebab Bapak akan membimbing guru untuk meningkatkan kompetensinya lewat mungkin workshop, lewat mungkin IHT, lewat mungkin pendampingan. Dan itu berarti butuh dana. Tuh Pak Abu, ya kok butuh dana? Oh iya, sebab masa kita mengworkshop orang sampai di atas jam 12 hanya ketawa tuh Pak Wawan dia nggak enak lah. Nanti teman nggak mau datang Pak Wawan, Mas Bambang nggak mau datang. Iya. Tekniknya gampang. Karena kita ingin meningkatkan kinerja sekolah. Ingat, kinerja sekolah kan tujuan kita tadi. Ya Pak. Lewat meningkatkan kompetensi guru, maka kita nampung dengan program sekolah. Iya. Hanya saya tidak tahu ini, apakah masih ada enggak program sekolah yang berkait dengan peningkatan kompetensi. Ya, masalahnya namanya proyek, biasa di akhir tahun dok. Penuh ini Pak, berhenti tidak ke sekolah ini saya. Nah, karena biasalah pemerintah itu heran juga saya. Tidak punya perencanaan, mesti di akhir tahun. Pak Bowo tahu Pak. Habisin. Ya betul. Tapi beruntunglah Bapak, alhamdulillah ya. Tapi itulah gambarannya. Baik. Loh Pak Abu, kenapa kok seperti itu? Karena penjenengan harus dapat memastikan lewat yang namanya BIMLAT. Oke. Jadi yang Bapak laporkan nanti ada pembinaan guru lewat supervisi akademik. Ada penilaian kepala sekolah. Ada penilaian guru. Ada BIMLAT, bimbingan dan pelatihan profesional. Lalu hasilnya nanti dibikin namanya PTS mini. Apa jantungnya? Lah ini tadi masalah utama ini. Ada bayangan Pak Wibowo? Insya Allah ada Pak. Makasih. Ada bayangan Pak Lan? Halo Bos. Assalamualaikum Pak Lan. Ada bayangan Pak Lan? Dinyalain Pak Lan. Diam, ya kok diam tak Pak Sahlan. Ahlan wa sahlan. Insyaallah Pak Bu. Alhamdulillah. Syukron kasih. Syukron kasih Ustaz ya.
Intinya apa? Intinya apa? Kalau Bapak merasa kesulitan di dalam ini, Pak Abu akan backup, bimbing. Oke. Iya. Amin. Terima kasih, Pak. Tapi yang penting ada gambaran dulu ya. Ada. Ini akan saya Ada, Pak, send ada. ke Bapak. Akan saya send ke Bapak semua. Nah, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke 4? Ayo Pak Rus. Jangan malu-malu bertanya Jelas Pak nih. Rus. Pak Sahlan. Mas Guru Wibowo, yang profesional nih kayaknya udah cukup jelas nih. Mas Bambang. Terima kasih. Senang. Suka saya bahas. Saya suka bahasa itu. Kita stop berarti. Hentikan. Oh silakan. Wih, top, hebat, sukses. SMK berapa, Mas Wan? SMK berapa, Mas Wan? SMK 7. Oh, hebat. Oh, luar biasa. Ya. Ih, cerdas. Itu suka saya. Itu profesional pertanyaannya. Betul. Supaya tidak curiga Pak Yayat. Jangan sampai beliau curiga kita niru. Jangan malu-maluin. Jangan sampai malu-maluin, Mas Bang. Siap. Boleh. Beda. Standar proses pun sama, tapi Mas Wawannya perencanaan. Mas Bobawanya nanti pelaksanaan. Mas Bambangnya nanti mungkin penilaian. Boleh. Ya, Pak. Siap. Supaya tidak dianggap kenapa. Nah, ini kuncinya lagi. Sebab PTS mini yang Bapak akan buat, saya selalu mengingatkan dan sangat mendukung. Mohon dijadikan ini menjadi karya pertama Bapak sebagai pengawas sekolah. Amin. Karena kita wajib begitu jadi pengawas nanti harus ada PTS. Wajib. Dan naik pangkat kita menebang kalau ada PTS. Mumpung udah dibayar negara, musuhnya manas-manasnya kursi Mas Bang, malu ya. Mumpung dibayar negara, niati untuk membuat benar. Amin. Siap. Pak. Ya, Niati, ya. Nah, kenapa begitu penyenangan nanti dikasih SK, tinggal 2 sekolah toh. Karena kita pengawas membuat PTS minimal 3 sekolah binaan di 3 sekolah binaan dengan judul yang sama. Makanya tadi masalah utama sekalian kita pakai menjadi judul PTS murni bapak-bapak. Ya, dan akan saya bimbing harus sampai. Karena kemarin begitu saya bimbing Kediri Terenggalek, alhamdulillah Pak Abu. Begitu saya diangkat, lanjut terus PTS-nya. Senang sekali saya. Enak itu. Ingat loh, Mas Awan masih muda, masih kelihatannya masih usia 30 tahun Mas Awan. 17 Pak, 17. Sampai capek jadi pengawas nanti. Dan enak jadi pengawas. Ini enak jadi pengawas ya. Saya beritahu enaknya. Kita tuh tidak ada yang menilai kita. Tidak ada yang mantau kita. Betul guru kata orang Jawa. Betul guru. Iya. Hanya Tuhan Pak yang tahu Pak. Iya, betul. Betul sekali. Kita betul-betul kerja yang paling enak. Kata teman saya di Malang. Tiba enak jadi pengawas, iso tambah turu. Jadi maksudnya itu ternyata menjadi pengawas itu kalau dibiarkan bisa menikmati segala macam, bisa nambah tidur, tidak ada yang ganggu. Kepala sekolah telat datang dimarahin, LSM diupat Pak, Pak Wawan jadi kepala sekolah telat datang itu. Nah, pengawas enggak, pengawas misalnya saya akan mengawas di Pak Wawan sebagai guru Pak Wawan. Mohon maaf Pak Abu tidak bisa hadir di kelas penjaringan. Lalu udah janji nih, karena saya ada tugas. Pak Wawan tuh senang. Alhamdulillah. Enaknya jadi pengawas. Bahagia. Tidak ada orang ngajarin Pak ya. Aja kita mau hadir ya senang. Tidak hadir tambah senang orang-orang. Ini bagi pengalaman Pak ya. Ya pengalaman saya. Tapi pastikan bahwa kita menjadi pengawas yang berwibawa. Karena ngerti masalah. Ya. Apa kepala sekolah itu jangan main dengan pengawas. Harga dirinya ada di pengawas. Kita wajib menilai menurut regulasi. Bapak punya hak secara regulasi menilai. Mau nilai D, mau nilai C. Dia kasih nilai C, dia tidak akan bisa 2 kali periode. Nggak
makan. Ya, kalau dia main-main dengan bapak, memang bodoh sih kepala sekolahnya ya. Kasih aja nilai C. Begitu dia tidak bermain mata dengan dinasnya, dengan bupatinya, habis dia menurut regulasi. Karena minimal nilainya harus B. Baru bisa lanjut ke periode berikutnya. Nah, itu hebatnya. Jadi Bapak mesti disungkemi kepala sekolah. Terima kasih Pak Sahlan atas kedatangannya, senyum-senyum Pak Sahlan. Nah, enak lah pokoknya, sudahlah. Bodoh orang menjadi pengawas. Serius bodoh orang yang menjadi pengawas. Saya menikmati 7 tahun. Kalau jadi kepala sekolah, kita kalau keluar kan dibicarakan teman-teman guru. Cari kawan, Pak. Kalau kita pengawas, saya dari sejak 2015 keliling Indonesia, mulai dari Pak sampai Aceh sana. Jadi narasumber, itu enaknya pengawas. Tidak ada yang aib-aib kita, tidak ada yang bicara-bicarakan kita. Aman kita. Tinggal baik-baik sama dinas saja biar kita diberi surat tugas. Itu aja. Aman lah Pak Wib. Pokoknya jadi pengawas itu ya Allah. Siap. Pekerjaan anugerah dari Allah. Pekerjaan anugerah. Tambah pinter pasti, tambah pinter pasti kan. Kan tidak belajar kita. Tambah pinter ya. Pengalaman luar biasa, Bu. Pokoknya sudahlah. Makanya Bapak beruntung menjadi pengawas bersama Pak Abu, oke? Amin. Amin. Terakhir. Apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Jadi pengen jadi pengawas. Wah, senang ya. Berarti kemarinnya terpaksa Tinggal ya, SK doang. Kalau benar ini tinggal SK, pasti lulus ya nanti. Kalau sampai Pak Ayat tidak meluluskan, kasih tahu Pak Abu, tak lapor ke kementerian, sudah kasih biaya negara. Saya tidak meluluskan calon pengawas saya, harus dilulus sama teman, masa tidak diluluskan. Pak Ayat itu pengawas atau LPMP atau WI? Pengajar penjenengan itu dari mana? WI, LPMP. LPMP. Iya, LPMP. Sudah alih fungsi sekarang, bukan di iya. Oh LPMP. gitu, baik. Saya yang Tadinya terakhir dia ya. suara LPMP. Yang terakhir Pak Rus, yang 4 Pak Rus, bentar. Ya. Yang penting sudah ada gambaran, setelah itu dikerjakan. Jangan dilihat toh Mas Wawan, dikerjakan. Kok ditonton toh nanti. Nah ini. Insya Allah beres 1 sampai 4. Nanti akan diisi. Akan diisi. Ini diisi apa adanya aja, karena ini tadi sudah saya bilang, supaya Bapak bisa tahu posisi kita, kapasitas kita dari 6 kompetensi itu bagaimana. Ini mengukur 6 kompetensi. Saya kira itu, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Jangan lupa berdoa. Kita beri kesempatan yang kopiah dulu yang berdoa. Yang mimpin berdoa sekarang yang berkopiah. Antara Pak Rus dan Ada 2. Nanti yang kelihatannya sudah Ayo Pak Rus. Ayo Pak Rus. Pak Rus. Silakan bertanya dulu sebelum doa. Pak Rus, silakan tanya dulu Pak Rus sebelum doa Pak Rus. Ada pertanyaan dulu yang lain? Saya mau tanya guru PAI di sini siapa? Tidak usah pakai PRI, yang penting kita Muslim saling doa aja. Just kidding. Baik, kalau tidak ada silakan, Pak Rus, kami di. Ya jangan lupa aja itu Pak, di share di grup ini Pak itu. Oh iya, nanti Mas Wawan yang punya. Kita serahkan juragan kita Mas Wawan. Mau apa kata beliau, mau di share atau tidak terserah. Awas. Ya. Yang tadi Ini materi Silakan Mas. poin-poin materi tadi Pak. Oh iya, akan saya kirim. Nanti akan segera saya kirim. PowerPoint. Begitu selesai doa, langsung saya kirim nanti. Amin. Nah, itu doa kita minta materi segera di-share. Siap, Bos. Sama siap, jawabannya. Baik. Ya, Mohon izin Pak. kirim ke WA-nya penjenengan aja. Kalau ini langsung di WA kita aja. Nanti yang disimpan Mas Wawan, kalau diminta sama panitia nanti. Bener enggak Pak Wawan dibimbing Pak Abu? Kan ada buktinya ini. Bener Bu. Bilang. Iya. Foto ini. Ya Pak Wawan yang simpan. Oke. Kalau ini disimpan rekaman dan short screen di Pak Wawan. Biar nanti dia. Foto bersama Pak Wawan. Oh betul. Silakan Pak Wawan sudah dipoto kami.
Nah, Mas Bambang Ya. pengen terus Bergaya. Bergaya dulu dong, bergaya. bergaya, boleh bergaya. Waduh, saya sendiri. Terbetul dulu bacanya. Punya saudara baru, senang saya punya saudara baru dari Banten. Alhamdulillah. Amin. Mantap. Dirapikan dulu Pak Mas Wib. Dirapikan dulu Pak Wibowo. Ya. Siap. Gini Oh, atau jempol. Apa? Ini dulu. Jempol. Siap. Oke, makasih Mas Wib. Lagi. Bapak Wawan nggak kelihatan. jempolnya Pak Wan hilang? Terima kasih. Silakan Pak Rus, ditutup dulu Pak Rus dengan doa Pak Rus. Setelah itu nanti gantian Pak Sahlan, baru Pak Wibowo, lalu Mas Bambang, lalu Mas Wawan. Siap. Setiap pertemuan, silakan Ya. Pak Rus. Alhamdulillah, Nabi Mustafa, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا ذا الجلال من اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك عن كل صحابته والأجمعين وبارك وسلم آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وأتبعني من البلاء مبرور من كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد وأتبعني من البلاء مبرور من كل شيء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم استر عوراتنا وأمن روآتنا. اللهم نسألك رضاك والجنة يا الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. اللهم نسألك من حسن الخاتمة يا الله نسألك من حسن ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Makasih Mas Wawan, Pak Rus, Pak Sahlan, Makasih Pak Aku. Sampai jumpa di pertemuan kedua. Iya, akan kita kasih tanggal berikut ya. Dari Pak Abu, Siap, Pak. saya mohon diri. Terima kasih. Segera akan saya kirim. Salam buat keluarga Pak Abu. Terima kasih. Salam buat keluarga. Assalamualaikum. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.